Hey teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Sekarang adalah review pertandingan AS Roma melawan Lille nih. Hebatnya Lille adalah yang ada 4 kelebihan Lille. Bagaimana kerjasama dari semua pemain itu mampu merepotkan Roma. Entah itu Sarawi, Verdal, Oliver Giroud, itu adalah opsi bagaimana membuat lini bertahan Roma itu seakan-akan level yang sama, yang menyebabkan opsi untuk lebih atraktif, lebih visioner, lebih jelas pola permainan itu mendadak hilang di menit 25. Mulai dari menit 25. Usaha Pellegrini untuk menahan bola dan membagi bola, Brahim Ditanse memberikan tambahan usaha untuk membuat bola lebih lama di zona pertahanan Lille. Soule melakukan tusukan dan tekanan, Ferguson mencoba menjadi pemantul. Semua ini lebih tidak bisa dimanfaatkan Roma. Di satu pertandingan ini kita bisa melihat bahwa beberapa opsi yang diperagaan Pellegrini baik itu di Serie A dan di Europa League ini sangat berbasis bagaimana opsi Roma itu harus bisa mengendalikan lini tengah, kemudian menekan di kotak penalti secara visioner ya cukup secara bukan visioner, secara umumnya cukup bagus bagaimana tutupan itu harus cepat, memberikan arti dengan keunggulan tinggi badan Ferguson atau Dovi. Sebenarnya cukup visioner untuk open play. Menjadi masalah berbeda jika kita tidak mempercayai beberapa pemain yang skillful yang bisa lebih menghidupkan opsi kreatif. Kemarin tuh permainan yang tadi itu cukup atraktif. Pellegrini cukup aktif ya, Soule atau Ferguson bisa memberikan perbedaan, tetapi semuanya gagalnya itu lebih kronis lagi bagaimana Brahim Cristante dan Saul Ayonoyi itu tidak benar-benar seefektif laga melawan Lazio, laga melawan Verona. Tidak seperti itu, malahan lebih mudah ditaklukkan oleh Lille. Padahal Lille ya secara nama dan kualitas sebenarnya di bawah Roma. Ya mereka adalah salah satu kekuatan Prancis, Liga Prancis, tapi lawan Roma yang benar-benar punya etos kerja keras dan nggak mau menyerah tuh mendadak Roma hilang di situ. Dan itu terbukti dalam permainan. Dan Lille itu mampu memanfaatkan entah kelelahan pemain Roma dalam opsi dan skema bertahan Pellegrini dan menyerang Pellegrini, ataupun memang ada sebuah jurang jelas pada saat kita membicarakan jual beli pemain awal musim yang hampir kita tidak memiliki gelandang bertahannya benar-benar pas. Maksimal Amoroso atau Dika tuh harus maju menjadi gelandang bertahan tambahan, karena ya gelandang bertahan Roma hanya hanya sedikit. Itu yang jadi kronis dan terbukti dalam pertandingan bagaimana kita nggak
Kita hanya mengandalkan Bryce Santé 1-2 tackle buat permainan itu buyar satu tim. Bahkan yang diperparah adalah masuknya beberapa pemain tidak memberikan dampak sinin cukup cukup. Misalnya Tiwas Kostas di Makas itu dimainkan di sisi kiri, dia cukup bagus. Tapi penggantinya Demis States ya sedikit berbeda permainannya kalau dia dari kanan ke dibandingin di posisi kanan. Pellegrini diganti, tiba-tiba opsinya buruk bagi sisi kreativitas. Penghujung akhir masukin Manu Kone dan Manu Kone baru bisa sedikit pas. Ferguson dikeluarkan, masuk Dovi pada hingga akhir tidak begitu efektif, sangat tidak efektif. Hal itu ini paling parah ya, hanya tidak punya opsi untuk membobol gawang Lille itu kadang-kadang menjadi sangat sulit. Bahkan bahkan penalti 3 gara-gara kesalahan Lille, 3 usaha penalti gagal semua. Padahal Lille itu mungkin sangat tegang dari penalti. Roma juga sangat tegang. Tim yang sangat tegang dalam sebuah pertandingan. Segala opsi itu bisa jadi gagal. Potensi gagalnya tinggi. Dovi 2 kali tendangan penalti di ujung pertandingan yang harusnya bisa membuat pertandingan ini menjadi imbang, gagal. Solo gagal. Bahkan banyak tendangan Roma yang melebar nih. Jadi ada sisi kegagalan memanfaatkan peluang itu menjadi kesel, menjadi mengesalkan. Padahal mereka tuh bisa seharusnya bisa mengamankan 3 poin ini. Seharusnya bisa membuat Real itu tidak bisa berkutik jika lo skema menyerang dan bertahan. Bahkan opsi bola matinya menjadi lebih jelas. Bahkan mungkin juga Gasperi ini adalah pelatih benar-benar mengandalkan kreativitas, open play. Jadi sedikit bermasalah. Dia sedikit rada nggak 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 percaya diri kalau atau tidak suka kalau timnya menang lewat hati, servis bola mati, servis tendangan bebas, penalti. Ya mungkin juga karena di satu sisi Gasperi ini ya penganut bola open play, penyerangan total, kecepatan dan sebagainya. Dan kronisnya butuh waktu lagi buat Roma ya. Sejak hampir 7-8 musim main bertahan, benar-benar mengandalkan skill individu hingga pun bola mati. Jadi rasa kurang klop itu akan terlihat. Mungkin sekian dari saya, yang intinya Roma kalah 1-0 dan saya kalah sih. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, atau komentar, jika ada keinginan berinvestasi, silakan klik link Sauria di deskripsi. Kata sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.